banyak anak-anak para jihadis baik yang mereka meninggal dunia karena dieksekusi oleh Densus tembakan atau yang berakhir dengan masuk ke dalam penjara. Mereka itu banyak yang putus sekolah, tidak sekolah sama sekali. Jadi ketika saya mendirikan pesantren ini, saya menghubungi para napiter tentang pentingnya pendidikan, jangan biarkan anak-anak terlantar mewarisi radikalisme dari orang tuanya. Dan pendidikan di pesantren saya juga gratis, dan biasanya mereka langsung menerima karena mungkin pernah satu frekuensi begitu ya, pernah sama-sama di alam kekerasan. Beda halnya kalau umpamanya yang mendirikan pesantren ini orang lain, apalagi pemerintah atau BNPT. Nah, anak-anak yang masuk dalam jaringan terorisme ini bisa menjadi pelaku, bisa menjadi korban, yang mereka semua itu memiliki dampak. Ketika mereka masuk dalam jaringan kelompok ini pasti punya dampak baik itu psikis ataupun fisik, trauma dan lain sebagainya. Dan posisi anak yang terlibat dalam kelompok jaringan terorisme ini memang harus dilakukan upaya rehabilitasi. Ketika anak-anak ini pertama sekali kita didik dan datang kunjungan dari BNPT atau dari aparat, mereka masih menolak karena kebenciannya kepada Togut tadi sudah tertanam sejak usia dini oleh orang tuanya. Polisi atau aparat ini dianggap berhala, setan, najis begitu. Mindset pemikiran anak-anak itu hingga kita masuk bulan keempat, mereka sudah bisa menerima bahwa polisi itu adalah bagian dari warga negara ini yang menjaga keamanan negeri ini. Nah itu ada yang cita-citanya kalau ditanya jadi polisi. Karena pesantren itu punya peran yang strategis dalam mempengaruhi pola pikir, pengetahuan, pemahaman agama, termasuk juga perilaku keagamaannya. Terus kemudian pesantren juga punya kurikulum yang terkait dengan pemahaman Islam yang komprehensif, kemudian melakukan proses-proses internalisasi nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Di pesantren juga ada pembimbing, ada pendamping, ada kiai, ada ustadz, dan di pesantren kita juga tahu bahwa pesantren punya aktivitas yang rutin, yang itu bisa digunakan untuk mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi. Ini yang calon dibulankan kan 500 anak dari Suriah, belum perempuannya. Total itu kan bisa sampai 1000-an itu sama ibunya. Terus diapakan? Kalau otak mereka itu sudah melihat kekerasan, melihat darah itu sudah biasa. Kalau anak-anak saya kan enggak. Nah itu awal-awal itu mereka masih lihat YouTube yang dibuka itu. Lihat internet pati yang dibuka itu. Di bawah sadar mereka yang dicari ya itu. Nah itu makanya sebenarnya kita yang di NU itu banyak potensi. Enggak usah buat pesantren baru, tinggal aja kita ngumpul-ngumpul bareng, kita bantu. Masalah kenapa nggak mau memulangkan itu karena masalah verifikasinya sangat susah. Pertama udah nggak ada paspor tadi, terus kalau anaknya yang lahir di sana, terus bapaknya juga orang asing. Nah itu baru masalah yang sifatnya administrasi ya. Kalau itu udah selesai, barulah bisa masuk screening yang sifatnya penilaian resiko dia, tingkat radikalisasinya segimana, atau misalnya dia masih committed tapi punya skill apa enggak, kan beda orang, apakah dia punya koneksi dengan orang, misalnya dia masih bisa jadi pembom bunuh diri dan sebagainya. Kalau mau screening yang benar-benar serius, itu ya harusnya pemerintah Indonesia kirim tim ke sana. Selama ini kan kita minta bantuan misalnya ke tim dari Amerika atau dari Australia yang kebetulan di sana mewawancarai warga mereka, terus nitip dong sekalian. Di Handayani ataupun juga di beberapa lembaga layanan lainnya yang memberikan layanan rehabilitasi kepada anak dan keluarga, bukan berarti selesai pada saat itu dilakukan, karena memang itu sifatnya kan residensial, tidak di dalam komunitas masyarakat. Dan yang paling penting adalah bagaimana keberhasilan itu bisa kita lihat nanti setelah mereka ada di komunitas masyarakat. Dan sebenarnya pesantren ini kan sudah banyak juga profesi yang ada. Saya tidak tahu apakah di setiap pesantren itu memang disiapkan, tetapi memang alangkah lebih baiknya juga kita perhatikan bahwa untuk rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial yang kita harapkan bisa sesuai dengan rencana dan kemudian juga sesuai dengan apa yang kita harapkan bisa terpenuhi untuk anak dan keluarga ini, nah memang butuh para profesi. Jadi psikolog dan juga kemudian pekerja sosial
dan juga beberapa profesi lainnya, itu memang kita butuhkan untuk memberikan support. Khususnya karena kita hari ini membahas terkait dengan kesiapan pesantren, saya katakan bahwa memang kita harus mensupport itu. Ini lama-kelamaan kawan-kawan yang menolak sekeras si Gowo dengan paham lamanya berubah. Dan mereka bergabung dengan saya. Bahkan beberapa kali acara 17 Agustus, kawan-kawan mantan napiter berkumpul di pondok pesantren Al-Hidayah, hormati bendera yang terjadi dalam sejarah hidup mereka. Jadi justru pesantren menurunkan tensi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Asalkan yang diajarkan di pesantren itu adalah Islam rahmatan lil alamin dan paham ahlu sunnah wal jamaah. Seperti yang kami praktekkan